Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 14 April 2021. Saya akan melakukan analisa untuk besok tanggal 15 April, teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini marketnya oke teman-teman ya. ISG tutup di atas 6.000 lagi, yaitu di 6.050,276 atau menguat 2,07% atau menguat 122,841 poin. Oke teman-teman, silakan dilihat di chart nih ya untuk ISG. Kemarin ya, untuk ISG kemarin tuh kan sempat turun dalam sampai di sekitar 5887, di mana dua area itu adalah area rejection atau area support ya, boleh kita katakan sebagai support karena udah pernah dites dua kali ya. Berapa kali ini ya? Satu, kemudian ya satu kali lah, dua kali di sini juga udah pernah dites ya. Mantul dari titik 5887 kemarin, dan hari ini resistan di 5985 berhasil ditembusnya. Closingnya cantik dengan bentuk candle dari ISG adalah Marubozu, bentuk candle bullish. Jadi kemarin adalah hammer itu sebenarnya udah pertanda bahwa ada perlawanan dari market, dan hari ini dikuatkan dengan bentuk candlenya adalah bullish atau hampir Marubozu seperti ini. Kalau kita lihat hari ini banyak sekali saham-saham yang hijau teman-teman. Bahkan di trading pen saya di bagian pantau nih, ini boleh dibilang semuanya hijau ya. Ya, semuanya hijau ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya update nih beberapa saham. Beberapa saham ini adalah saham-saham yang saya cari dengan menggunakan scanner Golden Cross. Saya gunakan Golden atau Dead Cross MA520 ya. Kita akan cari dulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempermudah mencari saham-saham yang berpotensi, pada kesempatan kali ini saya melakukan scanning itu berdasarkan beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah Golden atau Dead Cross Moving Average 520. Di sini Golden Cross ya, MA520. Setelah saya urutkan value-nya, didapat saham yang berpotensi adalah Tower ya. Silakan dicatat Tower, Bevin ya. Kemudian Tower dan Bevin teman-teman ya. Tower, Bevin ini saya dapat dari kriteria Moving Average 5 Cross Up Moving Average 20. Jadi teman-teman yang punya sistem sendiri silakan juga dianalisa nanti MA5 dan 20 dari Tower dan Bevin ya. Oke, kemudian saya cari juga berdasarkan cara yang lebih cepat, yaitu Moving Average 5 dan 3 dan 5 kita akan cari. 3 dan 5 kita urutkan, kita dapat saham apa saja. Ya, ternyata kita dapat saham Bevin sama juga ya. Oke, Bevin. SMGR ya, SMGR. Cross up 3 dan 5, silahkan teman-teman catat dulu. Indosement INTP ya teman-teman, silahkan dicatat. Kemudian ada Cepin silakan dicatat ya, dan BNGA. Jadi dari scanner kita tadi ada Bevin, Tower, BNGA, Cepin, INTP dan SMGR ya. Oke. Kemudian kriteria berikutnya adalah kita gunakan MACD sinyal teman-teman ya, yang menembus MACD sinyalnya yang upward. Kita akan cari didapat saham apa saja. Yang MACD upward banyak sekali teman-teman ya. Ada Bank Mandiri, ini MACD-nya ya, MACD yang upward. Ada Bank Mandiri, ada ERA teman-teman ya, ERA boleh nanti kita analisa. Ada Arto boleh kita analisa ya. Ada Tower sudah masuk. Jadi Tower itu selain MA520
Golden Cross juga, MACD-nya juga up ya. Kemudian BBNI juga masuk ya, BBNI ya masuk. Kemudian INTP tadi masuk, BRIS masuk ya. Mika ya boleh, Mika saya tulis ya. MNCN ya boleh saya masukkan. Selain itu sudah enggak ya, sudah enggak ada. Oke, kemudian kriteria lainnya teman-teman ya, kriteria lainnya saham-saham yang kita cek juga hari ini yang adalah yang breakthrough to moving average. Jadi saham yang hari ini menembus moving average 5. Teman-teman bisa siapkan catatan. Saham-saham yang hari ini menembus moving average 5. Tidak semuanya kita analisa, tapi akan kita bahas sebentar teman-teman ya. Yang pertama BBCA, ya BBCA, kemudian BBRI, ASII, MDKA, BBTN, BBNI. Ini saya urutkan yang biasa aja, WSKT, Adaro, ya. Kemudian ada MNCN, ada Indosat, boleh saya analisa nanti. MTK, ya, Wika, ya, Elsa, boleh saya analisa. BJTM. Nah itu yang ini ICBP, saya catat dari ICBP dan CTRA ya, CTRA. Jadi saham-saham itu adalah saham yang naik dari atau naik menembus moving average 5-nya ya. Karena kenapa saya analisa saham yang naik menembus moving average 5, karena satu saham ketika mulai menembus moving average 5 itu artinya secara pergerakan dia ada kemajuan seperti itu. Jadi kalau seperti case-nya TBIG teman-teman ya, TBIG kan pernah kita analisa dia harganya up ya. Pada saat TBIG itu harganya up juga didahului dari hasil scanner kita ya. Ini cross up seperti ini. Ini sangat membantu sekali kalau teman-teman mau masuk, bukan masuk ya, mau mengetahui pergerakan harga lebih awal. Baik, itu tadi adalah proses scanning yang saya lakukan untuk mendapatkan saham-saham yang berpotensi naik ya. Selanjutnya akan saya bahas untuk masing-masing sahamnya. Oke teman-teman, yang pertama adalah Bevin ya. Kita akan bahas saham Bevin, oke. Ya, Bevin teman-teman seperti yang dilihat di chart, untuk Bevin itu kemarin dia ada sinyal ini teman-teman, ada sinyal, saya geser dulu, ada sinyal Golden Cross MA5 ke 20 ya. Ada sinyal mau Golden Cross MA5 ke 20 dan hari ini muncullah tanda itu, yaitu tanda bintang ya. Untuk Bevin hari ini muncul tanda bintang, harga sudah cross atau Golden Cross menembus ke atas dari MA5 menembus ke atas MA20. Ini sebenarnya adalah satu tanda bahwa ini saham mengalami pergerakan harga yang cukup kencang ya teman-teman, karena dari sebelumnya itu kan di sekitar 683 sehari ini ditutup di 740. Bevin sendiri sebenarnya dalam tren naiknya teman-teman itu koreksinya itu hanya sampai 38 dan melanjutkan kenaikan. Untuk Bevin ini adalah trennya termasuk kuat ya, termasuk kuat dari dalam tren panjang naiknya ini, tren naiknya ini, terus dia korektifnya hanya sampai ke retracement 38. Jadi teman-teman yang mau belajar ya, ini adalah swing low, ini adalah swing high. Ya, ketika kita tarik satu tren seperti ini ya, maka dia mengalami satu koreksi. Koreksi itu berarti dia retrace ya, jangan kebalik. Jadi jangan kebalik untuk mencari atau memasang Fibonacci-nya ya. Jadi dalam tren naik koreksinya adalah ke retracement 23, ke retracement 38 dan mantul dari 38. Untuk saat ini untuk Bevin ini harga di atas retracement 23 atau di atas 720. Berarti supportnya menggunakan 720. Resistannya menggunakan 840. Resistannya menggunakan 840 teman-teman ya, di sini ini resistannya nanti. Seperti itu. Kita lihat untuk hari ini volume dari Bevin besar, teman-teman ya, volumenya besar.
Nah, kemudian MACD-nya juga di atas 0, udah 2 hari, bagus. Dan secara momentum juga mulai bermain di atas 0. Ini artinya saham ini ada niat untuk bergerak. Nanti akan bagus sekali kalau BFIN ini momentumnya udah bermain di atas 0, yang seperti ini, di kuning ini teman-teman. Ini kalau kita lihat adalah seperti di sini, di area sini ya. Jadi kalau momentumnya udah bermain di atas 0, ini memang satu saham tuh pergerakannya kenceng, niatnya kuat seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham berikutnya adalah Tower ya, TOWR. TOWR itu kemarin adalah harganya upward moving average 5 ya teman-teman. Kemarin harganya upward moving average 5 dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya ya. Untuk volume 2 hari ini di atas MA5 dan 20, untuk momentum 2 hari ini sudah di atas 0. MACD-nya juga mulai hari ini sudah di atas 0. Jadi harga breakout moving average 5 ke 20 secara trennya breakout ya. Dari tren naiknya, koreksinya dari tower ini adalah sampai area 61 retracement. Target minimal jualan adalah di 38 retracement teman-teman, di yang warna kuning ini, atau di 1173. Tetapi teman-teman mesti ingat kalau di retracement 38 atau 1175 itu nanti gerakannya kuat atau ada candle Marubozu hijau yang naik dengan percaya diri, ada kemungkinan besar akan mencapai resistan di 23 retracement atau di 1235. Jadi untuk tower yang mesti diperhatikan adalah supportnya di 1125, resisten pertama di 1175, dan resisten kedua di ini di 1235. Jadi ini adalah 1175 adalah resistan pertama, resistan keduanya di 1235-an ya. Kita lihat data asingnya untuk tower. Hari ini sih 2 hari ini asingnya melakukan penjualan teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham berikutnya adalah BNGA ya teman-teman. BNGA. Oke teman-teman, BNGA kalau kita lihat nih dari ini teman-teman ya, dari bentuk candlenya hari ini adalah breakout dari resistan. Resistannya adalah di 1095 1085 teman-teman resistannya. Jadi di dalam tren naik ini untuk BNGA ini koreksinya sampai 61 di area sini ya, koreksi ini sampai 61 di sini. Terus kemudian naik ketemu resisten 50 di sini, kemudian naik ketemu resisten 38. Jadi satu saham yang naik terus kemudian retracement atau koreksi sampai 61, maka kalau naik menguat dari 61 maka target jualannya adalah di area hijau. Sebenarnya untuk BNGA ini udah tercapai target jualan sementara di sini. Tetapi kita lihat besok apabila marketnya bagus, regionalnya bagus, ada kemungkinan 1095 ini akan dilewatinya ya. Maksudnya harga saat ini akan dilewatinya sehingga untuk support saat ini menggunakan nilai di 1085, untuk resistannya di 1150. Itu untuk BNGA. Nah, saham berikutnya yang masuk juga scanner kita adalah Cepin. Nah, Cepin teman-teman seperti ini. Jadi dalam satu tren turun ini Cepin sudah reversal, ketemu resisten 1 di 23, resisten kedua di 38 retracement, resisten ke berikutnya di 50, 61, 76, dan untuk Cepin udah ketemu high-nya di 7095. Untuk support saat ini 7095 ya untuk Cepin. Untuk target berikutnya apabila menguat dari high-nya ini ya, bisa dari resistan 7375 maksud saya, maka target berikutnya adalah di 8000 yang di atas ini. Kita lihat untuk dorongan volume hari ini
volumenya kecil di bawah MA5 dan 20. Momentum juga biasa saja. Momentumnya udah ini ya, udah di atas. Oh, momentumnya 100 teman-teman. Saya salah lihat. Momentumnya udah cukup besar ya, udah niat nih untuk C-pin. Saya koreksi, momentum C-pin itu udah di atas 100. Jadi ini dorongannya kuat. MACD-nya masih di bawah 0 ya. Ini akan bagus lagi kalau MACD dari C-pin ini udah bermain di atas 0, udah nyebrang. Yang berarti bahwa ini saham udah mulai bullish seperti itu ya. Tolong teman perhatikan, ini barang adalah menuju target high-nya di 7375 dan target berikutnya di 8000. Oke teman-teman, setelah C-pin saya bahas juga main ya teman-teman, karena ini temannya juga C-pin ya, berarti ada main, nanti ada Java. Nah, main teman-teman, main di dalam satu tren turunnya ini, terus dia naik, ketemu resistan. Saat ini untuk main itu, dia untuk resistan itu ada di high-nya di 915. Untuk support ada di 850. Secara chart bagus ya, harganya menanjak. Terus untuk momentum, hari ini momentumnya udah mendekati 100. Ini udah bagus juga. C-pin main bagus, MACD-nya juga di atas 0. Kemudian Java teman-teman ya, Java juga bagus. Volumenya cukup gede walaupun belum break MA5-nya lagi. Momentum di atas 100 ya. Oke, bagus. Terus untuk harga dari Java ini udah sampai di targetnya karena dia turun ya. Turun ini kan terus kemudian dia naik udah tembus dari high-nya 1761 dan udah naik lagi menuju targetnya di 2055 dan saat ini harganya adalah di 2130. Itu masih OTW untuk target-target berikutnya ya teman-teman. Target berikutnya adalah di 2500 di retracement 2,61 ya teman-teman. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah Indosemen Tunggal Prakasa. Nah, ini Indosemen Tunggal Prakasa itu kalau kita lihat teman-teman ya, kemarin dari Indosemen Tunggal Prakasa ini adalah turun dalam ya teman-teman. Oke teman-teman, ini Indosemen Tunggal Prakarsa, jadi karena ini mengalami trennya masih berlanjut turun ya, sehingga untuk retracement-nya saya gunakan yang ini, tren turun ini sampai di 11.850 ya. Jadi yang lama akan saya hapus, yang ini saya hapus. Ya. Jadi untuk Indosemen Tunggal Prakarsa ini teman-teman ya, untuk Indosemen Tunggal Prakarsa itu sebentar saya betulin dulu ya. Kemarin harganya sampai di lowest-nya, namun hari ini mantul harga break dari MA5 dan MA20-nya, bahkan sampai di resistan retracement 23 ya. Jadi untuk support boleh digunakan di 12.8 berapa nih? 12.8 harga sekarang 12.850 belum teman-teman. Jadi kalau kita tarik tren turunnya ini ketemu resistannya adalah di 12.880. Jadi closing hari ini di 12.850 itu sedikit di bawah resistan. Jadi support masih gunakan di bawah aja di 11.920. Supportnya 11.920 di sini, gunakan ini aja supportnya. Ya. Kemudian resistan boleh digunakan di sini 12.880 karena belum kecapai. 12.880 ya. Kalau besok kuat maka akan bermain di 23 dan 38. Ini akan sangat bagus sekali kalau sudah mulai bermain di area kuning ini. Ini area confirm. Kalau saat ini posisi dari Indosemen Tunggal Prakasa itu adalah masih spekulatif buy ya, karena masih di dasar dan baru beranjak sampai retracement 23. Dari hasil scan untuk SMGR untuk Indosemen Tunggal Prakasa tadi kan break MA3 dan 5. Itu sama juga kita cek di SMGR karena tadi dari hasil scanner juga sama ini. Ya teman-teman ya, ini sama juga untuk SMGR.
Jadi harganya saat ini adalah beranjak naik dari MA 200, MA 5 dan MA 20. Nah, seperti ini untuk SMGR. Harganya turun teman-teman ya. Dari ini adalah swing high-nya ya. Oke, kemudian ini adalah swing low-nya. Kemarin kecapai. Terus harganya udah naik dari 0 sampai 23. Bahkan hari ini harganya juga udah sampai ke retracement 38 atau di 11 ribuan. Ini menarik sekali untuk SMGR karena harganya udah mau kembali lagi ke area kuning, yaitu di area 11.50-an ya, sampai 11.5 di area 11 ribuan sampai 11.400. Area kuning ini adalah area confirm ya. Kalau besok SMGR itu kuat bermain di area situ, berarti tren turunnya ini udah mulai lemah seperti itu ya. Udah mulai lemah karena harganya udah mulai mendekati MA, maksud saya mulai mendekati retracement 38 dan 50 di area ini kuning ini teman-teman ya. Kita lihat dorongan volumenya. Hari ini volume di atas MA 5 dan 20. Di atas MA 5 maksud saya, MA 20 juga. Oke, kemudian untuk momentum menguat. Ini menguat tapi belum sampai 0, jadi masih perlu dorongan volume dan harga lagi supaya momentumnya bermain di atas 0. MACD juga hari ini tepat di 0 teman-teman. Mungkin kalau besok harganya naik, MACD-nya akan naik lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, saham berikutnya ERA. ERA ini saham hafalan, saya ada barangnya juga ya. Ini saham benar-benar bagus sih menurut saya. Jadi dalam masa sideways-nya kemarin ya sempat turun sideways-nya sampai dalam tren naiknya ini turun sampai retracement 38. Ini bagus sekali. Saham kalau turun koreksinya hanya sampai 38 tuh berarti secara tren dia koreksinya ringan saja. Trennya masih sangat kuat. Harga hari ini tembus ke atas ke retracement 23 yang menjadi resistan, yaitu resistannya 535 berhasil di break dan harganya sudah hampir menembus area konsolidasi atau resistan di 580. Harganya tepat di 580. Jadi ini menarik sekali, tolong dicatat untuk ERA, menarik sekali karena dia berhadapan langsung dengan 610. 605 ya. 605 itu adalah high sebelumnya teman-teman. Nah, akan melanjutkan kenaikannya ke selanjutnya. Kalau kita lihat ERA ini kan dia ada banyak resistan. Contohnya kalau kita lihat di weekly ada di 680. Di monthly-nya ada di 700. Oke, seperti itu. Kita lihat untuk dorongan volume kenceng, MA-nya, MACD-nya juga di atas 0. Silakan dicatat, ini bagus sekali. Dan untuk momentumnya udah di sekitar 50 atau mendekati 100. Bagus sekali teman-teman. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah MNCN. MNCN masih berjuang teman-teman ya. Ini ada satu area konsolidasi, ini harus diselesaikan dulu, harus kembali lagi ke area kuning ini, harus kembali ke area 1000 lah, 1000-an. Baru saham ini mulai cukup menarik ya, karena ini overshoot harganya turun dari area konsolidasi yang kuning besar ini, terus kemudian turun di sini, namun di dalam hampir 2 minggu ini harganya masih di situ-situ aja. Jadi belum akan menarik kalau belum keluar dari kotak yang kuning ini ya. Sekilas saja untuk MNCN seperti itu. Oke teman-teman, ini ada permintaan juga Mika. Nah Mika kebetulan dari scanner tadi muncul sinyal MACD-nya mulai di atas 0 ya. Seperti ini. Ini ada yang minta untuk dianalisa Mika teman-teman ya. Saya coba berikan analisa. Jadi begini, memang untuk saat ini untuk Mika ini MACD-nya terdeteksi di atas 0. Tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa ini sebelumnya juga MACD-nya bermain di atas 0 di sini tapi hanya 4 hari. Jadi hanya 4 hari di area ini teman-teman, di area sini, dan harganya tidak kemana-mana dan cenderung melemah ya. Di sini juga, kenapa? Karena saham ini juga masih tren turun ya teman-teman ya, dalam tren turun singkat ini. Jadi saya tarik hanya dari sini aja, dia masih ada tren turun di sini. Nah
Kalau kita cari resistannya, di dalam tren turun singkat ini kita cari resistannya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Saat ini harganya masih di area 0 sampai 23 di sini. Jadi ini sifatnya ya memang dia udah mulai menguat tapi masih spekulatif. Dia akan bagus kalau bisa bermain di atas 38 ya. 38 retracement tuh berarti minimal untuk MA5-nya udah harus golden cross di MA20. Karena sekarang harganya baru naik di atas MA5 tapi belum sampai di atas MA20. Jadi mana MA20 tuh di sekitar 2.700-an. Sekarang masih 2.670-an ya. Jadi area kuning ini baru akan menarik, baru area confirm untuk Mika teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tertarik dan positioning sekarang ya berarti sifatnya spekulatif dan ya harus siap-siap kalau mungkin konsolidasi di area itu cukup lama. Kita lihat secara volume juga flat teman-teman. Saya kurang suka satu saham yang ketika harganya turun volume cenderung flat seperti ini, saya kurang tertarik ya. Kita lihat. Nah, kalau di weekly-nya nggak kelihatan, tapi kalau di daily-nya kelihatan flat ya. Oke, kita lihat untuk di sini di harganya. Mika kalau kita lihat asingnya sih 3 hari ini banyak masuk teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah Arto. Arto ya. Nah, Arto ini sebentar, ini secara tren dia bagus. Jadi secara tren ya teman-teman, sebentar saya tarik dulu. Nah, secara tren koreksinya hanya sampai di sekitar hampir retracement 38. Dari tren naik ini koreksinya hanya sampai di sini, 23 lebih sedikit. Saat ini harganya hampir ketemu high-nya. Ya, untuk resistan itu dicari di high-nya aja di 11.900. Untuk support gunakan aja di 9.800. Harga saat ini cenderung menguat dengan volume kenceng. Volume di atas MA5 dan 20. MACD di atas 0. Ya, udah bagus. Dan untuk momentum juga di atas 100. Artinya niat ya. Nah, kita lihat kalau seandainya Arto ini berhasil break high lagi, maka targetnya di berapa? Targetnya, oh sebentar teman-teman, ini kan belum pernah, ini kan all time high, jadi biarkan aja dia berlari terus karena harganya masih new high, jadi masih istilahnya belum ada supply kah, belum ada supply yang akan mensuplai ketika harga ini naik. Ini saham ini masih cenderung naik kalau saya lihat karena ya secara weekly ya dia all time high. Monthly juga all time high kan seperti ini. Koreksinya juga hanya sampai kurang dari 38. Saham ini masih cenderung naik. Mode-mode seperti ini teman-teman buy on weakness kalau tertarik. Kalau saya jarang sekali trading di Arto ini. Saya punya saham hafalan tersendiri ya. Tapi kalau teman-teman sudah mulai hafal saham Arto bolehlah di trading dengan ini sendiri dengan money management yang ketat ya, soalnya ini harga saham ini cenderung uptrend dan koreksinya juga kecil-kecil aja seperti itu. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Breeze. Ini saham masih berjuang ya. Saya sebenarnya nggak perlu update pun nggak apa-apa karena ini saham masih di sini-sini aja. Ya saya udah keluar teman-teman, saya keluarnya di 2.400 berapa ya. Saya keluar dulu pokoknya, saya ganti ke Same dan ya bagus sekali. Dari Same saya dapat ganti yang lebih cepat ya. Ketika saya masuk di Breeze dan pergerakannya kurang bagus, saya exit dulu dan saya masuk ke Same. Saya lebih masukkan barang di Same ya. Walaupun harga di atas tapi harganya masih, pergerakannya masih lebih menarik lah daripada saya masukkan di Breeze ini. Jadi untuk Breeze ini masih harus berjuang. Dia saat ini dalam tren turunnya ini masih di retracement 0 sampai 23 atau untuk support masih di 2200, resistan masih di 2060
600, tapi 2600 terlalu jauh kayaknya. Jadi teman-teman gunakan resistan di 2430 aja. 2430. Baik teman-teman, demikian saham dari saya. Sebagian yang saya analisa, sebagian yang saya update teknikalnya. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan update terbaru. Oh ya teman-teman, saya juga aktif trading di cryptocurrency ya. Jadi menurut saya ya kita harus fair aja. Kalau kita ada ilmu teknikal, kita ada pengalaman di cryptocurrency, dengan kondisi cryptocurrency saat ini yang lagi bagus, lagi aktif, lagi liquid sekali, ya tidak ada salahnya kita juga mungkin mencoba trading di cryptocurrency juga seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang cryptocurrency, bisa cek di playlist saya. Saya ada membuat beberapa video tentang cryptocurrency. Saya usahakan teman-teman bisa membacanya dulu, bagi yang melihatnya dulu maksud saya, bagi yang baru, benar-benar baru. Karena mungkin teman-teman di saham pun bagi yang baru juga masih belajar. Kalau memang seperti itu ya lebih baik dituntaskan dulu belajarnya teknikalnya dulu. Kalau teknikalnya udah bisa, itu pindah market mau ke forex mau ke cryptocurrency itu mudah saja, hanya perlu penyesuaian sedikit seperti itu. Yang penting di dalam trading itu kita melakukan trading dengan money management yang bagus, dan kita trading dengan menggunakan chart ya. Jadi jangan membuat asumsi bahwa suatu saham akan naik terus, bahwa suatu kripto akan naik terus. Ada masanya teman-teman harus pasang take profit juga seperti itu. Sehingga ketika harganya turun, teman-teman tidak gigit jari. Jadi cuman potensial profit aja tapi tidak pernah take profit, jadi tidak pernah bisa merasakan keuntungannya seperti itu. Dan juga pesan saya teman-teman, jagalah emosi, jangan sampai misalkan kita keburu pengen untung besar all in di satu saham, dan bahkan kadang itu mungkin saham yang kapitalisasinya kecil, pergerakannya sangat volatil seperti itu. Sehingga ketika naik kencang sekali dan ketika turun juga berhari-hari ARB, bahkan untuk keluar pun susah. Jadi lebih baik kita itu mengamankan modal kita dengan cara bertransaksi yang aman. Hanya transaksi pada saham-saham yang aktif, yang liquid ya, yang kemudian juga ya secara range juga bagus untuk trading misalkan seperti itu, dan juga secara bentuk chart apabila naik juga ada konsolidasi, sehingga ketika saham tersebut turun juga tidak langsung berhari-hari ARB seperti itu. Di dalam saham perlu yang namanya pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman baru terus buka posisi langsung untung ya, mungkin itu adalah beginner's luck. Jadi mungkin teman-teman harus berpikir ulang, oh saya beli saham ini saya langsung untung, padahal saya nggak tahu apa-apa. Berarti itu adalah beginner's luck atau keuntungan bagi pemula, karena kebetulan saja pas masuknya benar seperti itu. Tapi mungkin teman-teman sendiri mengakui belum memiliki pengetahuan kenapa sih saya beli saham itu bisa naik seperti itu. Karena kebetulan, karena dengar dari grup, atau memang sudah tahu ciri-ciri saham yang mau naik, kan seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.